Pusat Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, modern, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi ke program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Tujuan keilmuan program studi pendidikan agama Islam: 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan bakat teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh adik-adik sekalian. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Syair dan teman saya atas nama Dina Ariyanti Saputri dan sebelahnya lagi atas nama Umayma Siti. Jadi sebelumnya kedatangan kami di sini itu untuk mengerjakan tugas sekaligus membagikan ilmu yang kami punya. Nah, jadi langsung saja untuk adik-adik, pada hari ini tuh kami akan mengajarkan tentang asbabun nuzul. Pasti semuanya sudah pernah dengar kata asbabun nuzul. Pernah? Pernah, ya? Nah, untuk materi lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Kakak Dina. Jadi mohon perhatiannya ya, sebentar saja. Ya, makasih. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Ada? Ada? Jadi asbabun nuzul itu terbagi dua. Pertama itu asbab. Jadi asbab itu adalah sebab-sebab. An-nuzul itu artinya turunnya wahyu. Jadi asbabun nuzul ialah sebab-sebab atau latar belakang turunnya wahyu.
turunnya ayat Al-Quran. Ngerti? Selanjutnya, ketika kita membaca Al-Quran, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ayat ini diturunkan? Nah, itu sebabnya ada asbabun nuzul. Kenapa ayat dalam Al-Quran itu diturunkan? Nah, pentingnya mempelajari asbabun nuzul ialah kita bisa mengetahui atau menjelaskan peristiwa atau pertanyaan atau kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, itulah yang menyebabkan adanya asbabun nuzul. Nah, mengapa asbabun nuzul itu penting? Mengapa? Jadi yang pertama itu, kenapa asbabun nuzul itu penting? Karena memudahkan kita untuk memahami makna ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita tahu sebabnya kenapa ayat itu diturunkan, kita akan lebih mengerti isi dari Al-Quran dan maksud dari ayat tersebut. Nah, yang kedua, mengapa penting? Karena kita dapat mengetahui hukum atau pelajaran dari ayat-ayat yang diturunkan. Misalnya, ada ayat tentang sedekah. Lalu, kita tahu bahwa itu diturunkan karena ada orang yang pamer saat suka sedekah. Nah, maka kita tahu bahwa sedekah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, yang ketiga, kenapa penting? Karena menambah iman dan rasa cinta kepada Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu itu sangat sesuai dengan keadaan umat saat ini dan tetap relevan pada zaman ini. Nah, selanjutnya, siapa yang menyampaikan asbabun nuzul? Ada dua, yaitu mandi semua. Nah, yang menyampaikan asbabun nuzul ialah para sahabat Nabi. Ada yang tahu siapa sahabat Nabi? Abu Bakar, ya. Baru yang kedua yaitu tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Nabi. Nah, adapun pengertian asbabun nuzul secara istilah ialah peristiwa atau kejadian atau pernyataan yang menjadi sebab turunnya suatu ayat, beberapa ayat Al-Quran sebagai jawaban atau penjelasan tentang hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pengertian dari para ahli dari Imam Al-Wahidi, kalau pengertian dari Imam Al-Wahidi ialah tidak halal menafsirkan ayat tanpa mengetahui kisah dan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Jadi Al-Wahidi ini menekankan bahwa mengetahui asbabun nuzul itu ialah kunci untuk memahami tafsir yang benar. Baru kalau menurut yang Jalaluddin As-Suyuti
dalam kitabnya Luhub an-Nuzul bil Asbab an-Nuzul, beliau mengatakan mengetahui sebab turunnya ayat dan akan membantu memahami maksud ayat tersebut dengan lebih tepat. Kalau menurut As-Saksi, asbabun nuzul ialah kejadian yang telah terjadi dan berkaitan langsung dengan turunnya wahyu. Jadi kesimpulannya, asbabun nuzul ialah ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik karena kejadian tertentu, pernyataan, atau permasalahan dari masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pernyataan di masa Nabi Muhammad SAW ini sangat penting untuk membantu kita memahami ayat yang benar dan mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Jadi saya ingin tanya kembali, apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya atau selanjutnya siapa yang menyampaikan? Sahabat Nabi. Jadi itulah tadi pembelajaran yang sempat Kakak sampaikan. Misalkan saya sebut tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang 1 kali, jangan tepuk tangan karena tidak ada kata tepuk. Oke, paham? Paham. Yang salah nanti dapat punishment, hukuman. Oke? Hukumannya dari teman-temannya yang tentukan. Oke? Aduh. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 1 kali. Siapa namanya? April. April maju dulu ke depan. Cari teman lagi April. Sama. Tiga. Saya cari 2 orang lagi. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Yeay. Ada kayak 2. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 1 kali. Siapa namanya? Aisyah. Siapa tadi ini? April, Aisyah.